Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang patofisiologi leukemia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, Agapitus Leonard Kurniawan, NIM 19120059, Dwi Fitriana Bella, 19120096, Sukoco Bimantoro, 19120101, dan Yonanda Januar, NIM 19120106. Pengertian dari leukemia akut sendiri. Leukemia akut merupakan suatu penyakit yang serius, berkembang dengan cepat, dan apabila tidak diterapi dapat menyebabkan kematian dalam waktu beberapa minggu atau bulan. Leukemia akut dapat mempengaruhi jalur perkembangan sel limfosit atau jalur perkembangan sel mieloid. Leukemia limfosit kronik merupakan tipe leukemia yang paling ringan. Perkembangannya lambat dan bersifat jinak. Gejala leukemia limfosit kronik sendiri yaitu anemia, selalu merasa lelah, badan tidak enak, demam, pembesaran kelenjar getah bening, dan secara khusus sangat rentan terhadap infeksi. Tipe leukemia ini berlangsung dalam dua fase, yaitu fase kronis dan akut. Pada fase kronis ini terjadi peningkatan jumlah granulosit, anemia, berat badan menurun, demam, dan pembesaran limpa. Sedangkan pada fase akut terjadi pembelahan secara cepat pada sel-sel granulosit yang belum matang. Biasanya pada fase ini penderitanya meninggal. Penderita leukemia kronis dapat bertahan cukup lama jika fase akut dapat dihindari melalui kemoterapi. Leukemia itu dibagi menjadi dua tipe umum. Yang pertama, leukemia myoblastik. Leukemia myoblastik akut itu angka kejadian 80% leukemia akut pada orang dewasa. Permulaannya mendadak atau progresif dalam masa 1-6 bulan. Jika tidak diobati, kematian kira-kira 3-6 bulan. Insidennya pada pria dan wanita 3:2. Sedangkan leukemia myoblastik kronik paling sering terjadi pada usia pertengahan seperti orang dewasa, antara umur 20-60 tahun. Puncak kejadian pada umur 40 tahun dapat juga terjadi pada anak-anak. Leukemia myoblastik dimulai dengan produksi sel myelogenesa muda yang bersifat kanker dimsum tulang dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh, sehingga sel darah putih diproduksi di berbagai organ ekstramular, terutama di nodus limfa dan hati. Leukemia limfoblastik itu merupakan kanker darah yang paling sering menyerang anak-anak berumur di bawah 15 tahun dengan puncak insiden antara umur 3-4 tahun. Insidennya pada pria dan wanita 5:4. Sedangkan leukemia limfoblastik kronik merupakan suatu gangguan limfofloratif yang ditemukan pada kelompok umur tua, kurang lebih 60 tahun. Pada pria dan wanita angka kejadiannya 2:1. Leukemia limfogenosa ini disebabkan oleh produksi sel limfosit yang bersifat kanker. Biasanya dimulai dalam nodus limfa atau jaringan limfogenosa yang lain, dan selanjutnya akan menyebar ke area tubuh lainnya. Etiologi dan faktor resiko. Etiologi diduga sebagian besar disebabkan oleh virus onkogenik, namun faktor lain turut berperan. Yang pertama, faktor eksogen, efek dari penyinaran sinar X, sinar radioaktif, hormon, bahan kimia seperti benzol, arsen, preparat, sulfat, serta infeksi virus dan bakteri.
Yang kedua, faktor endogen, faktor ras, orang Yahudi mudah menderita LLK leukemia. Faktor konstitusi seperti kelainan kromosom pada sindrom Down sebanyak 15-20 kali resiko, herediter, dan genetik. Kemoterapi yang dapat dijalankan oleh penderita leukemia adalah pengobatan menggunakan zat kimia atau obat-obat yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan media infus, disuntikkan langsung pada otot, bawah kulit atau rongga tubuh, dan bisa juga diminum dalam bentuk tablet. Terapi radiasi adalah tindakan yang digunakan untuk menghantarkan sinar X dengan kekuatan tinggi di tempat yang terkena kanker atau tumor. Radioterapi itu ada 3 jenis. Yang pertama, radiasi eksternal, penyinaran menggunakan mesin di luar tubuh. Yang kedua, radiasi internal, zat radioaktif diimplan ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, radiasi sistemik melalui aliran darah. Dibandingkan kemoterapi yang lain, radioterapi memberikan efek yang lebih sedikit, efek samping yang lebih sedikit. Tujuannya dari kemoterapi adalah mengurangi dan membunuh sel kanker. Kemoterapi bisa dilakukan melalui operasi maupun setelah operasi. Pemberian obat kemoterapi tiap penderita kanker itu berbeda-beda. Ada yang setiap hari, setiap minggu, bahkan 3 minggu sekali atau sebulan sekali. Perbedaan ini didasarkan pada jenis dan stadium kanker yang diderita oleh pasien. Semakin parahnya stadium atau semakin tinggi stadium, maka dosis obat semakin tinggi pula dan frekuensi pemberian kemoterapi juga akan semakin sering. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang materi leukemia dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.